Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ampah Channel. Di video kali ini kita akan bercerita sedikit tentang Datu Pujung Amuntai. Sebelum kita lanjut ke video, bagi teman-teman yang baru gabung di Ampah Channel, tekan dulu ya tombol subscribe-nya, kalian like video ini, dan kalian share ke media sosial kalian. Datu Pujung dikenal sebagai orang sakti dan tokoh masyarakat, khususnya di wilayah Amuntai, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada pemerintahan Pangeran Suryanata. Selama hidup, jiwa dan raga beliau diberikan sepenuhnya kepada kerajaan. Dalam salah satu riwayat, Datu Pujung disebutkan bernama asli Arya Malangkan. Datu Pujung diceritakan memiliki tubuh yang besar dan kekar. Masyarakat Tapin juga mengetahui bahwa Datu Pujung memiliki kesaktian, seperti beliau dapat berlari dengan cepat, melompat yang sangat jauh, dan pandai melipat gandakan kekuatannya. Dari segi kepribadian, Datu Pujung dikenal sebagai seorang yang sangat berwibawa. Beliau juga dikenal sebagai orang yang lemah lembut. Beliau juga selalu bersifat rendah diri. Sadar akan kelebihan yang dimilikinya, sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri, Datu Pujung menggunakannya untuk kebaikan. Di cerita lain ataupun di riwayat lain, Datu Pujung ikut andil dalam pembangunan Masjid Sultan Suryansyah. Suatu hari, Sultan Suryansyah memerintahkan Datu Pujung untuk mencari kayu ulin 4 batang untuk tiang masjid yang akan didirikan di Kuin. Setelah menerima tugas dari Sultan Suryansyah, dia langsung menuju ke arah timur. Dan setelah sekian lama, tibalah di Pagatan Pulau Laut. Sayangnya, ulin yang dicari belum ditemukan. Datu Pujung sempat tinggal lama di Pagatan dan sempat menjalin persahabatan dengan Datu Mabrur. Karena tak mendapatkan kayu ulin yang dimaksud, Datu Pujung kemudian menuju Hulu Mahakam. Di daerah tersebut, ulin yang dicari ditemukan, lalu dikepit di bawah kedua ketiaknya. Selanjutnya, dengan ilmu berlari cepat, Datu Pujung membawa kayu ulin tersebut ke kerajaan Banjar. Menempuh sekitar 2 hari perjalanan dari Hulu Mahakam ke Kuin, Datu Pujung menyerahkan ulin kepada Sultan Suryansyah, dan besoknya dengan melibatkan seluruh masyarakat dibangunlah masjid tersebut. Masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Sultan Suryansyah di Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Datu Pujung menghalau perahu asing. Dalam suatu riwayat, di masa pemerintahan Sultan Suryansyah antara tahun 1920 Masehi, Kerajaan Banjar pernah mendapat ancaman dari luar dengan adanya sebuah perahu asing yang sangat besar di muara Sungai Kuin. Singkat kisah, ada punggawa yang mengusulkan membuat sebuah sayembara. Isinya bagi orang yang mampu membuat barikade di dasar sungai akan mendapat hadiah besar dari kerajaan.
Setelah usulan sayembara dilontarkan, dari arah belakang para punggawa yang berada di sekeliling sultan terdengar sebuah suara seorang kakek. Entah dari mana sang kakek tiba-tiba muncul dan menyatakan sanggup menghalau perahu asing itu. Dia bernama Pujung, seorang arif yang bijaksana dan menguasai banyak ilmu. Oleh masyarakat di kampungnya, Pujung dijadikan panutan dan digelar sebagai Datuk. Karena Datuk Pujung menyanggupi untuk menghalau kapal asing itu, ketika tengah malam tiba, suasana di atas perahu asing tampak lenggang. Pada bagian geledak hanya ada beberapa orang yang berjaga. Suasana lenggang tersebut hilang ketika perahu miring ke arah kanan. Belum sempat mengetahui apa yang terjadi, perahu terbalik miring ke arah kiri. Di sana mereka melihat Datuk Pujung mengenakan jubah putih tengah berdiri menatap. Merasa hanya seorang tua renta yang dihadapi, mereka langsung merengsak dan menyudutkannya hingga ke bagian haluan. Ketika akan ditangkap, Datuk Pujung menghentakkan kaki hingga membuat perahu retak lalu melompat ke bagian buritan. Dalam kondisi gelap, para awak yang berjaga tidak mau mengurung Datuk Pujung. Namun, di saat mereka mendekati, tiba-tiba Datuk Pujung menghentakkan kaki lalu meloncat meninggalkan perahu. Sesaat setelah menghentakkan kaki, bagian tengah perahu langsung retak dan terbelah menjadi dua bagian. Perahu pun tenggelam beserta seluruh awaknya. Puing-puing perahu yang tenggelam berbentuk sebuah delta yang oleh masyarakat setempat kemudian dinamakan sebagai Pulau Kaget. Sementara awak perahu secara ajaib beralih wujud menjadi bekantan, yaitu kera berhidung mancung. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.